Oke, di sini kita mulai untuk membahas tentang proses pemahaman ya, dan saya akan share slide. Oke, ya jadi selamat datang di Akademi Power Team Proses on Binance Smart Chain. Ini merupakan akademi yang rutin kita lakukan setiap malam Kamis. Selain itu juga kita ada materi umum yang dilakukan di malam Senin. Oke, di sini kita akan masuk ya. Bagaimana Anda mendefinisikan proses ya? Ini penting karena ketika kita mempunyai arti, mempunyai pemahaman tentang proses, ini akan menarik dan akan menjadi suatu hal yang membuat kita bergairah di dalam menjalankan bisnis ini. Ya, semua orang tahu ya bahwa proses adalah komunitas internasional ya dan matriks sistem terdesentralisasi global. Nah, tapi di sisi lain kita harus mengetahui juga ya proses berdasarkan angka yang terkandung di dalam kalimat proses itu ada F ya, yaitu future, itu artinya masa depan. Kemudian ada opportunity atau peluang. Kemudian ada rise atau kaya. Kemudian ada support atau dukungan. Dan advantage yaitu adalah keuntungan, dan grow adalah pertumbuhan, dan endless itu tanpa akhir. Nah, jadi dari poin ini kita akan membahas satu-satu dan kita akan rincikan penjelasannya supaya teman-teman juga mempunyai pegangan, mempunyai kekuatan di dalam pengembangan proses ya. Kita akan masuk yaitu future atau masa depan. Ya, di sini perlu diketahui bahwa proses telah menjadikan salah satu platform penggalangan dana paling sukses di dunia, itu perlu diketahui, dan ini dalam waktu sangat singkat ya. Jaringan atau komunitas ini berkembang sangat pesat di banyak negara ya. Ini telah menciptakan jalan untuk masa depan ya, mengukir cryptocurrency dan program matrik berbasis smart contract ke dalam platform untuk menciptakan penghasilan yang besar. Nah, jadi memang ini adalah bisnis masa depan, generasi bisnis baru, karena kita sama-sama tahu bahwa proses ini belum pernah ada yang sama dengan bisnis sebelumnya. Artinya ini adalah generasi network yang berikutnya, ya, di mana di era teknologi blockchain saat ini yang lagi banyak dilirik oleh para pelaku bisnis. Inilah yang menarik di proses, yaitu masa depan ya, future, masa depan di angka F-nya. Oke, jika Anda bergabung dengan proses, masa depan Anda akan luar biasa ya. Proses memiliki potensi, ya, memiliki potensi Nah, jadi memiliki potensi untuk mengubah masa depan semuanya. Nah, ini sangat menarik dan harapannya kita mendapat manfaat dari program ini. Oke, kita akan masuk ke opportunity atau peluang, dan proses telah memberikan peluang besar ya bagi kita semua, bagi orang-orang seluruh dunia untuk mendapatkan hasil secara adil dan memberikan kesempatan yang sama kepada masing-masing anggotanya. Perlu diketahui bahwa di proses ini bukan berbentuk seperti binary system yang pernah kita kenal, artinya akan membentuk piramid, artinya hanya menguntungkan orang atas. Nah, di proses ini tidak seperti itu. Proses ini adalah sebuah hal yang baru yang mana konsep sistem yang ditanamkan di dalam logik algoritma matriknya itu berlaku adil. Ya, downline bisa menyalip upline secara sistem jaringannya ataupun secara income-nya. Nah, ini telah menunjukkan kepada kita bagaimana teknologi blockchain yang terdesentralisasi dapat berguna untuk menghasilkan uang ya. Nah, jadi ini menarik sekali
bahwa sebuah sistem smart contract yang selama ini digunakan hanya untuk DeFi project, misalnya untuk gamer, kemudian untuk exchanger dan lain-lain yang sifatnya program berjalan secara auto, tapi bisa dimanfaatkan untuk sebuah jaringan, ya, jaringan yang mana menghubungkan orang-orang seluruh dunia, ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke RISE atau kaya, yang mana angka R artinya adalah kaya, dan di sini di satu Maaf Pak, ya di satu sisi di mana orang mencari tambahan income melalui proses, dan banyak juga yang menjadi jutawan. Ya, awalnya teman-teman mungkin menyadari bahwa proses ini untuk tambahan, ya. Kita sudah bekerja misalnya, kemudian kita sudah mempunyai suatu peluang lain seperti mungkin trading dan lain-lain. Awalnya untuk mencari tambahan income, tapi di sisi lain ternyata ini membuat orang menjadi jutawan. Bukan 1-2 orang, perlu diketahui, bahkan ribuan orang seluruh dunia sudah merasakan kedahsyatan dari proses ini. Ya, ribuan orang juga yang sudah berubah. Nah, ini bukan hanya cerita, teman-teman mungkin udah paham cara pengecekannya, udah sering melihat ID yang berhasil, karena transparansinya memang diproses 100%. Proses tidak menyediakan skema cepat kaya, yang mana teman-teman misalnya bilang kita tidur dibayar seperti itu adalah konsep-konsep investasi yang mana memberikan angan-angan yang kurang jelas. Artinya terkadang itu hanyalah sebuah bahasa marketing, tapi di proses tidak menyediakan skema cepat kaya, tapi itu memberikan kesempatan menjadi sangat kaya. Ya, jadi di sini ada kesempatan untuk kita menjadi sebuah peluang yang sangat dahsyat. Ya, jadi jika Anda mempromosikan proses dengan benar dan bekerja untuk itu, nah ini akan menarik dan akan mengubah finansial kita, ya. Ini menawarkan kemungkinan menjadi kaya jika Anda menetapkan tujuan Anda dan bekerja selangkah demi langkah dengan metode yang tepat. Nah, jadi di sini perlu saya tekankan lagi bahwa di dalam sebuah bisnis, apalagi bisnis yang kuat sistemnya, teknologinya seperti ini, teman-teman harus mulai menetapkan tujuannya, ya, apa yang akan dicapai, apa yang akan dibeli, seperti apa perubahan finansial ke depannya itu harus ditargetkan, ya. Dengan adanya tujuan seperti itu, di proses kita kerjakan secara santai, step by step, ya, selangkah demi selangkah, mempelajari matriknya, mempelajari cryptocurrency-nya, blockchain, smart contract, desentralisasi dan lain-lain, secara bertahap, ya. Dan kemudian kita akan final memahami semua yang berhubungan dengan proses. Itu sangat indah dan sangat enak sekali menjalankannya. Sampai saat ini, ketika teman-teman menguasai proses, di satu sisi ketika ada argumentasi, ada yang ingin melemahkan dan membanding-bandingkan dengan konsep proses, sampai saat ini memang tidak terbantahkan proses lebih baik, ya. Nah, di sini ada juga dukungan atau support yang mana di angka huruf S-nya. Nah, dukungan, ya, selama masa Covid kita hampir setiap toko dan bisnis tutup, ya. Dan ini seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, ya. Proses adalah satu-satunya harapan yang datang sebagai dukungan di depan mata kita. Nah, ternyata yang dulunya, ya, kalau seandainya nggak ada proses, bayangkan kita mungkin akan tidak mendapatkan peluang baru, ya, karena memang ketika kita ingin mencari peluang baru di masa pandemi ini sangat sulit sekali, ya. Beberapa toko, pengusaha dan lain-lainnya pada tutup, ya, karena memang daruratnya di masa pandemi ini. Nah, di proses telah membuat impian kita menjadi kenyataan, walaupun kondisinya saat ini memang ekstrim, ya, secara ekonomi globalnya. Dan ini telah membantu jutaan orang untuk mendapatkan penghasilan ketika tidak ada peluang pekerjaan, itu baik dari pemerintah atau pengusaha atau orang lain, ya. Jadi peluang sekarang ini sangat sedikit, tapi di proses ternyata ada sebuah peluang yang sangat dahsyat.
Proses telah menjadi platform di mana kita dapat saling mendukung, ya, untuk merubah finansial dan mendapatkan ilmu baru tentang sebuah bisnis pemasaran berskala internasional dan teknologi blockchain. Ya, kemudian advanced tech yaitu adalah keuntungan, di mana proses memiliki banyak keuntungan dibandingkan model bisnis lain yang ada saat ini. Ya, perlu dipahami ini bahwa banyak banget keuntungan yang ada di proses ketika kita membandingkan dengan konsep bisnis yang ada. Ya, proses memiliki kemampuan untuk tidak hanya membuat Anda menghasilkan ya melalui pemasaran aplikasi langsung, tetapi juga memberikan limpahan melalui upline dan downline Anda. Ya, sistem di sini sangat kuat secara mekanisme nilai bantu membantunya, dan tidak hanya itu di sini di proses mendapatkan mata uang kripto BUSD, yang mana BUSD itu ketika kita dapatkan bisa kita swap, artinya bisa juga kita jadikan modal untuk trading ya, cryptocurrency yang berpotensi tinggi naik. Bisa juga ada beberapa orang melakukan ketika dia mendapatkan bonus dari BUSD untuk buka warung atau modal usaha, atau bagi teman-teman yang trader ya, yang trader misalnya di forex bisa dijadikan modal. Dan pastinya ini tidak mengganggu karena ini adalah sebuah bisnis di jaringan secara global ya, terkecuali teman-teman menjalankan suatu konsep bisnis pemasaran yang sama, artinya itu akan kehilangan fokus. Tapi ketika teman-teman memanfaatkan peluang proses ini, hasil dari proses ini dikembangkan untuk usaha atau untuk aset, dibelikan Bitcoin, Ethereum, itu sangat menarik. Dan itu sudah saya lakukan juga ya, kebetulan akhirnya dari proses ini kita mempunyai kekuatan modal yang cukup untuk mendapatkan aset berupa cryptocurrency. Ya, kenaikan dari cryptocurrency ini juga merupakan keuntungan yang sangat besar bagi kita. Oke, di sini ada di angka G-nya yaitu grow atau pertumbuhan. Nah, proses berfungsi sebagai platform pertumbuhan untuk semua orang. Tidak hanya dalam hal pendapatan ya, perlu diingatkan tidak hanya dalam hal bonus, tetapi juga membantu kita semua untuk mengembangkan pengetahuan kita tentang teknologi. Ya, jadi dari proses ini juga banyak teman-teman yang mulai mengerti tentang cryptocurrency, memahami teknologi blockchain, mendekatkan diri dengan apa namanya smart contract, desentralisasi, dan bahkan teman-teman sudah membedakan desentralisasi dengan desentral, yang mungkin dulu nggak paham ya, yang dulu mungkin belum bisa membedakan antara uang fiat dengan cryptocurrency, ya, yang belum bisa melakukan transaksi di Indodax, di toko kripto. Dengan adanya proses, semuanya ada manfaatnya. Yang dulu tidak mengenal Trust Wallet ya, token pocket. Padahal Trust Wallet itu adalah sebuah ya media, sebuah alat untuk menampung aset digital ya. Yang selama ini kita tahu aset itu berupa benda nyata seperti rumah, emas yang ada fisiknya, tapi ternyata dari proses kita tahu bahwa aset yang lebih berharga itu ada di digital. Teman-teman bayangkan ya, Bitcoin dalam waktu 10 tahun kenaikannya itu ribuan persen. Sampai saat ini belum ada yang namanya aset seperti rumah atau benda-benda lain yang mempunyai nilai ribuan persen dalam jangka waktu 10 tahun. Ya, cryptocurrency aset ini ketika kita tarik panjang durasinya, sampai saat ini belum ada yang menandingi nilai kenaikan aset itu sendiri. Bayangkan Bitcoin itu dimulai dari harga Rp500 ya, dan sekarang harganya di angka 600-700 juta. Bahkan pernah di awal tahun menyentuh 900 juta, hampir 1 M. Dan ini akan menarik dan terus-menerus berkembang. Dan ketika teman-teman mempunyai mindset untuk investasi jangka panjang di dalam cryptocurrency, di atas 1 tahun ke atas, itu akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Oke. Nah, di negara Indonesia ya, di negara seperti Indonesia ini di mana tidak banyak orang yang mengetahui tentang teknologi cryptocurrency dan perkembangannya.
Ya, kita menyadari itu, dan dengan adanya proses, harapannya ini adalah jalan kita, ya, sebagai media kita bertumbuh, ya, sebagai media kita saling membantu, yang pastinya ini akan bermanfaat untuk orang banyak. Dari sisi peluang yang kita berikan, dari sisi ilmu yang kita berikan, dan itu sangat bermanfaat tentunya. Ya, proses telah membantu kita untuk memahami dan memanfaatkannya untuk mengembangkan pengetahuan, ya. Jadi dari proses ini, selain dari cryptocurrency yang berhubungan dengan proses secara keseluruhan, kita juga dibentuk dari sisi mindset. Yang dulu teman-teman ada yang pola pikirnya mungkin menganggap, ya, bisnis itu ada yang nggak butuh orang, usaha itu ada yang nggak butuh orang, artinya tidak membutuhkan orang di dalam bisnis dan usaha. Perlu ditekankan sekali lagi, tidak ada satupun bisnis atau usaha yang tidak membutuhkan orang. Hanya pola pikir kita yang menutupi pengetahuan itu, dan dari sini kita buka, ya, mindset kita buka hal-hal positif lainnya, dan kita buang hal-hal negatifnya. Karena ketika kita mempertahankan hal negatif, dibandingkan mempertahankan hal positif, itu mudaratnya sangat besar, ya. Hal negatif itu hasilnya akan sangat negatif. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang-orang dekat kita ikut negatif, ya. Karena apa yang kita pahami bahwa negatif itu sangat menular. Bisa menular ke anak kita, keluarga kita, orang-orang dekat kita. Ya, tapi kalau kita bersemangat, positif, ya, mindset kita baik, ya, bagus, ceria, itu akan berefek ke keluarga, teman-teman, ya. Nah, ini menarik, ya, dari proses kita mulai mengetahui, membuka mindset, membuka pola pikir kita, ya. Nah, jadi proses akan melalui Akademi Proses, komunitas ini memberikan platform yang berkembang sebagai penulis, ya, pembicara ilmu pemasaran, teknologi, dan potensi aset kripto, dan banyak lagi. Nah, jadi selain teman-teman juga mungkin sudah ada pemahaman tentang suatu bidang, teman-teman bisa menyumbangkan ide, menyumbangkan ilmunya, supaya bisa dimanfaatkan orang lain melalui akademi globalnya. Dan begitu juga kita juga bisa mengambil ilmu dari orang-orang seluruh dunia, ya, di mana ilmu itu dikumpulkan di dalam Akademi Proses. Ya, teman-teman bisa mengaksesnya dan bisa mempelajari di dalam akademi itu. Oke. Nah, di sini endless, ya, tanpa akhir. Ini yang paling menarik, ya. Nah, jadi ketika kita menjalankan proses sangat nyaman, sangat tenang. Kalau dulu kita berbisnis, 1 bulan, 2 bulan lancar, 4 bulan, 3 bulan kita sudah menguasai materinya, 5, 6 bulan tim sudah terbentuk dan sangat kuat. Setelah semuanya kita lakukan dan akhirnya sia-sia, bisnisnya berhenti. Ya, sistemnya tidak bisa diakses, pembayaran tidak ada. Artinya apa yang kita lakukan itu sia-sia. Nah, di proses kenyamanan itu ada, berkreasilah tanpa batas, karena proses adalah bisnis yang tidak ada batasnya. Akan tetap bekerja seperti sekarang ini tanpa akhir, ya. Dia akan selalu ada. Proses didasarkan pada smart contract atau kontrak cerdas, yang setelah diterapkan kontrak cerdas itu tidak dapat dihapus, diedit atau ditutup, bahkan oleh sang penciptanya sendiri atau yang menemukan sistem ini sendiri. Nggak bisa. Selamanya akan tetap ada. Dengan demikian proses tidak terbatas dan terus-menerus tanpa akhir. Ya, inilah yang menarik, yang sangat saya sukai. Karena dari dulu saya di dalam bisnis pemasaran ingin mencari bisnis sistem yang kuat seperti ini. Karena kita tidak mau, ya, merugikan orang lain. Kita tidak mau apa yang kita lakukan sia-sia. Ya, ketika kita sudah membuat materi, membentuk tim, tapi pada akhirnya scam, itu sangat tidak menarik. Ya, bahkan akan muncul beban moral yang tadinya teman bisa renggang, ya, teman sekolah bisa jadi nggak teguran, tetangga bisa jadi berantakan, ya, keluarga pun begitu. Itu karena apa? Karena bisnis yang dulu kita kerjakan. Tapi di proses ketika kita menjalani dengan benar,
hal-hal seperti itu tidak terkandung di proses, ya, tidak ditemukan di proses. Karena niat awalnya pengembang menciptakan, ya, dengan jeniusnya dia membuat sistem ini, tapi dia tidak mementingkan diri sendiri. Dia buat sebuah sistem yang mana sistem itu berlaku adil untuk semua orang, ya, dan status logik algoritmanya itu sama. Tidak ada jebakan program di dalam program proses. Misalnya ketika BUSD masuk ke dalam sistem, 2%-nya diarahkan ke wallet tertentu misalnya. Ke development itu nggak ada di proses karena sifatnya transparan dan logik smart kontraknya itu teman-teman bisa lihat langsung di smart kontraknya dibuka, ya, perintah programnya. Artinya ini bisnis jujur, ya. Scam atau penipuan faktor utamanya ketidaktransparansi, tapi di proses 100% itu transparan. History, logik algoritma bisa dicek dan semuanya ID siapapun bisa diloginkan. Artinya ini bisnis jujur. Oke, ya, jadi itu adalah bagian dari pemahaman tentang kalimat dari proses. Artinya kita mempunyai titik poin untuk mengetahui proses dari kata-kata yang terkandung di kalimat proses. Seperti yang kita uraikan, harapannya itu bisa dipegang dan dipahami sebagai memperkuat sebagai keyakinan kita bahwa kita berada di bisnis yang tepat. Nah, jadi di sini sebagai tambahan materi saya akan menambahkan 4 poin di bawah ini bisa diterapkan di proses dan tidak bisa diterapkan di bisnis desentral, ya. Pertama, di sini teman-teman fokus. Fokus itu seperti ketika kita menjalankan suatu sistem, ketika bidangnya sama, artinya itu tidak fokus. Tapi ketika kita menjalankan suatu usaha dan menjalankan suatu sistem, itu artinya itu bisa fokus. Kenapa? Karena proses ini adalah bisnis pemasaran. Kemudian usaha adalah bidang yang lain. Ataupun kerja itu adalah hal yang lain. Tapi ketika bisnis proses ini dicampur dengan bisnis pemasaran lain, atau desentral, atau setengah desentral, itu fokus akan hilang. Fokusnya itu akan hilang, akan berkurang kepada siapa? Kepada diri sendiri dan kepada tim kita. Itu yang terpenting. Kemudian konsistensi, ya, kita harus konsisten di dalam bisnis. Ya, apa yang konsisten yang dilakukan seperti Zoom meeting yang kita lakukan setiap malam Senin, setiap malam Kamis, apapun kondisinya, walaupun misalnya moderatornya Bang Aris masih di jalan, tapi dengan konsistensi itu bisa terjadi. Betapa hebatnya konsistensi ini ketika kita bisa menerapkan di dalam diri kita. Bayangkan teman-teman, ketika konsistensi itu tidak ada, kemudian lagi dalam perjalanan, ya mungkin itu akan diabaikan. Tapi karena prinsip konsistensi itu ada di dalam individu seseorang, Zoom meeting malam ini bisa terlaksana. Ya. Nah, begitu juga dengan proses ketika kita menerapkan konsistensinya. Ya, konsisten belajarnya, konsisten edukasinya, konsisten promonya, konsisten berceritanya. Itu akan sangat bermanfaat untuk finansial atau meningkatkan perubahan di dalam bisnis ini. Oke, komitmen, ya. Nah, jadi tadi saya juga udah bilang ke teman-teman, saya sangat menyukai yang namanya komitmen dari dulu. Tapi ketika komitmen ini diterapkan di dalam bisnis pemasaran, itu belum bisa selama ini. Tapi saya melihat ada sebuah peluang komitmen ini bisa diterapkan di proses, ya. Ketika kita bisa menerapkan komitmen di proses, itu hasilnya luar biasa. Karena sistem dan teknologinya mendukung. Itu yang menarik. Ada teman-teman yang mungkin join hari ini, kemudian 1-2 bulan, dia promo gitu, kemudian dia melihat ada sebuah bisnis yang menurut bahasa marketingnya itu sangat menarik, tapi bisnis itu masih terpusat. Ya, itu akan mendapatkan suatu hal yang dulu pernah kita dapatkan karena ada kontrol di situ. Walaupun bahasanya macam-macam, itu adalah sebuah kalimat marketing, ya.
Desentral ini ada 100% desentral, artinya secara sistem atau server datanya itu terpusat. Kemudian dananya itu juga terpusat, dan ada juga dananya itu setengah desentral, artinya ada juga yang setengah terpusatnya, seperti itu. Nah, jadi ada banyak sekali, tapi pada intinya ada sebuah bisnis atau development bisnis itu, yang mana tujuannya itu pasti untuk mendapatkan keuntungan individu, ya. Developmentnya pasti ingin mendapatkan alasan supaya bisa mendapatkan dana dari masyarakat banyak. Nah, tapi kalau di proses itu tidak ditemukan sama sekali. Salah satu buktinya, ya, ketika saya berhasil menjual slot X3 malam ini, yang saya dapatkan 100% hasil dari penjualan alat itu masuknya ke wallet saya sendiri, bukan untuk yang punya program atau yang membuat konsep ini. Jadi Lado nggak dapat apa-apa, ya. Artinya murni memang ketika kita menjalankan proses, ini adalah bisnis saya, bisnis kita, ya. Sedangkan untuk X4, ketika kita berhasil menjual slot, 100%-nya itu terkadang langsung masuk ke kita, kadang juga 100% itu dibagikan ke anggota lain, tapi bukan terpusat, ya. Jadi artinya di situ ada namanya sistem gotong royong saling membantunya, yang biasa kita sebut dengan limpahan. Ya, matrik-matrik yang ada di dalam matrik X4 dan triple X itu yang seharusnya kita jual, ya, untuk mendapatkan income, itu kemungkinan bisa dijual oleh orang lain dan kita mendapatkan hasil. Konsepnya seperti itu sebenarnya secara ringkasnya. Nah, jadi komitmen sangat penting di sini karena ini bisa diterapkan di proses. Kita melihat dari kekuatan teknologi dan kekuatan dari sistemnya yang tidak ditemukan kelemahannya. Ya, persisten ya. Jadi lakukan terus-menerus. Jadi ada teman-teman ketika bergabung di proses, kemudian promo, ya berharap si A join tapi ternyata tidak join, ya bahkan si A menyarankan untuk berhenti, berkomentar negatif. Nah, ketika kita tidak bisa menghandle itu, artinya secara mindset kita belum kuat dari hal-hal negatif seperti itu bisa mundur, ya. Tapi ketika teman-teman berhasil melewati hal seperti itu, lakukan terus-menerus, orang yang tadinya nyinyir dalam bahasa kerennya atau negatif, itu tanpa disadari sebenarnya dia mengawasi kita, ya, melihat ya pembuktian dari kita sendiri. Mungkin pada hari ini ketika kita menawarkan proses, dia belum tertarik. Tapi dengan adanya perubahan, ya, adanya income yang kita dapat, dia akan melihat dan tidak menutup kemungkinan 1-2 bulan, 1 tahun, 2 tahun ke depan dia akan menanyakan kembali dan join, ya seperti itu. Nah, jadi ketika kita mengenalkan dengan si proses ini kepada si A, si B, nah tidak semua orang setuju dengan pendapat kita. Tapi di sisi lain tidak semua orang juga tidak setuju, ya. Karena ketika kita melakukan secara persisten, terus-menerus kita lakukan, kita akan menemukan orang yang sepemikiran, orang-orang yang ingin mendapatkan sebuah peluang, orang-orang yang ingin membantu orang melalui sistem proses. Jadi pola pikir orang itu berbeda-beda dan tidak bisa sama, dan kita tidak bisa memaksakan orang itu harus sama dengan kita. Ya, kita harus legowo. Ya, jadi yang penting kita melakukan secara terus-menerus dan sudah terbukti ya ketika teman-teman bisa menyimpan atau membuat 4 poin ini di dalam individu kita sendiri, itu akan ada hasilnya, dan ini sudah terbukti dan beberapa teman-teman leader kita di Power Team khususnya sudah mendapatkan hasil dan manfaat. Ya, bukan dari manfaat finansial aja atau bonus yang didapat, tapi manfaat dari ilmu pengetahuan, ya, mindset, manfaat dari orang, ya. Artinya dengan adanya proses ini kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, fokus kita di Power Team itu adalah membantu orang lain. Ya, di mana-mana orang sukses di proses, saya melihat tahap awalnya adalah fokusnya membantu orang lain. Ya, ketika kita membantu orang lain sukses, dengan sendirinya kita akan sukses.
ketika kita biasa menyampaikan materi tentang pengembangan proses, dengan sendirinya kita akan lebih memahami. Ya, prinsipnya ketika kita memotivasi orang lain, dengan sendirinya kita akan termotivasi. Makanya di dalam sebuah forum, di dalam sebuah grup, itu saya paling senang memotivasi, ya, membuat kalimat-kalimat motivasi. Sebenarnya di sisi lain bermanfaat untuk orang lain, tapi di sisi yang paling penting itu adalah untuk memotivasi diri sendiri. Karena ketika kita ingin memotivasi orang lain, pastinya kita memahami dulu apa yang kita sampaikan. Pasti kita baca ulang, ya. Pasti kita filter dulu maknanya. Nah, dengan sendirinya positif itu akan datang dari memberi manfaat kepada orang lain. Oke. Ya, jadi itu adalah materi yang khusus kita sampaikan di malam ini. Power Team Indonesia akan selalu mendukung perkembangan proses secara umum di Indonesia dan menyampaikan informasi dari global untuk Indonesia. Ya, kemudian materi apa yang kita sampaikan itu bisa dilihat di Proses Indonesia YouTube channel, Proses Indonesia Facebook, tim leader Power Team juga, kemudian di Telegram Group, WhatsApp Group, dan lain-lain. Ya, untuk akademi pusatnya, di akademi globalnya, itu bisa teman-teman akses melalui dashboard masing-masing. Dan materi malam ini itu pastinya belum pernah dirilis, dan kita akan terus memberikan sebuah pola pemikiran baru, yang mana pemikiran apa yang kita temukan yang rasanya bermanfaat untuk orang lain akan kita bagikan. Oke, ya, jadi sekian informasi yang kita sampaikan materi malam ini. Dan selanjutnya, ya, selanjutnya kita akan masuk ke materi tanya jawab, ya, sharing, ngobrol santai, yang mana forum ini bisa dimanfaatkan untuk ketemu, ya, ketemu dalam arti kalau selama